Shalom saudara, selamat tahun baru. Udah lama kita tidak berjumpa sekalipun lewat YouTube ini. Saya ajak kita semua berdoa terlebih dahulu sebelum saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh ya. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami berdoa ada sesuatu yang nyata di tengah-tengah kami. Biar firman-Mu, seluruh karunia-Mu yang terbaik bisa melayani setiap kami yang hadir dan juga yang menyaksikan dari rumah. Terima kasih Bapa, kami minta Roh-Mu bekerja lewat setiap peralatan, setiap manusia yang tidak pernah sempurna. Dalam nama Yesus tetap Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-16. Penting sekali untuk saya menyampaikan ini lagi, terutama buat Bapak Ibu yang belum mendengar. Sebagian dari firman ini telah saya sampaikan di ibadah-ibadah rumah kita. Kami tetap mengatur yang terbaik supaya semua orang bisa ikut ya. Tapi karena sekarang lagi ada ledakan lagi saudara dengan kasus COVID di negeri kita, saya rasa ada baiknya kita lebih bijaksana ya dan tetap menyaksikan yang di YouTube ini saudara. Oke. Saya percaya ini akan sangat relevan sekali, akan sangat penting sekali untuk kita bisa benar-benar mempelajari. Apalagi kalau Anda bisa mengerti hal ini akan sangat luar biasa. Karena seringkali yang menjadi masalah adalah begitu banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, merasa ditinggalkan Tuhan di masa-masa sukar seperti ini, dan mereka mempertanyakan di mana kuasa Tuhan di masa-masa seperti ini. Seringkali kita mengaitkan apa yang di dunia ini yang natural selalu dengan hal-hal yang rohani. Padahal kadang-kadang saudara keduanya seringkali tidak berhubungan sama sekali ya. Saya mau Anda belajar supaya kita mengerti sama-sama lewat perumpamaan yang Yesus berikan. Oke, sekali lagi ingat, Yesus sendiri yang mengajar ini. Tidak ada yang kita buat-buat. Kita bisa minta hikmat Tuhan untuk mengerti saudara. Lukas pasal 16 kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Saya akan baca ayat 19, kemudian rekan saya Ibu Stella akan baca ayat 20 dan seterusnya. Oke? Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan perhatian ya, setiap hari saudara, ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Beberapa terjemahan malah menerjemahkannya sebagai penggigit boroknya, bukan menjilat, menggigit boroknya. Lanjut. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Ya lihat, yang miskin mati duluan. Kenapa pastor? Ya lebih menderita hidupnya, ya lebih nggak enak, stres, banyak pikiran. Mati duluan akhirnya saudara. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, lihat ayat ini baik-baik 24. Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Hebatnya begini saudara, orang kaya ini udah sampai neraka aja masih bisa nyuruh-nyuruh orang. Hebat ya, betul ya, gak pernah kehilangan mentalnya. Mental yang apa tuh, yang pede, yang bosinya ya, percaya dirinya. Udah sampai di titik terendah dalam hidupnya, di akhir aja
masih bisa nyuruh siapa? Lazarus lewat Abraham. Nyuruh Abraham sebetulnya. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus. Oke, padahal pada saat itu Lazarus sudah berada di posisi yang jauh lebih baik dari orang kaya itu. Oke, kata orang di dunia kalau mau kaya dimulai dari mental. Wah, mentalnya harus hebat. Nah, ini hebat mentalnya. Nyuruh Abraham supaya ia nyuruh Lazarus. Oke, hebat ini orang. Ayat 25 saya akan bacakan buat Anda. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah. Ini ayat berbahaya, saudara. Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup. Anda menerima semua yang baik waktu hidup Anda. Itu gak serta-merta pasti ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Betul gak? Sudah kenal orang yang hidupnya gampang-gampang aja? Hah? Dari kecil gak pernah ngalamin susah, ya, besar sukses, kita selalu mengartikan bahwa hidupnya dikenan Tuhan, seperti seolah ada tangan ilahi yang menopang hidupnya. Padahal kerap kali belum tentu, saudara, belum tentu. Saya udah pernah cerita sama Anda, beberapa orang paling beruntung di dunia, beberapa orang paling kaya di dunia yang hidupnya mujur terus, mayoritas berasal dari kelompok apa? Ateis, betul ya? Serius, oke? Dan ada penelitian yang membuktikan makin tidak beragama satu negara, katanya makin maju tingkat ekonominya. Serius. Oke? Ngeri, kadang-kadang ngeri. Kita ini campur adukan semuanya antara kekayaan, kemiskinan dengan nilai-nilai yang rohani. Oke? Jadi Alkitab berkata, engkau telah menerima semua yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Itu benar terakhir. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nanti di akhirat nggak bisa saling mengunjungi, ya. Kalau the love of your life ada di sisi yang berbeda dari hidup Anda nggak bisa ke sana. Baik yang dari surga mau ke neraka atau dari neraka mau ke surga juga nggak bisa. Nah, ada beberapa hal yang membingungkan di sini, yang membuat saya bertanya-tanya. Bapak Ibu yang hadir juga boleh nih sama-sama memikirkan. Saya punya 2 pertanyaan aja dulu yang gampang. Satu, yang pertama, apa dosa dari orang kaya itu sehingga serta-merta ketika ia meninggal gak ada babi ibu apapun lagi masuk aja pokoknya ke tempat yang tidak enak. Oke, sebagian orang mentafsirkan neraka, ya. Itu yang pertama. Salahnya apa? Tidak dibilang ia bisnisnya bisnis jahat, bener gak? Ya, ia penipu atau apa, gak dibilang. Dan yang kedua, apa benarnya Lazarus? Apa sih perbuatan benar dalam diri Lazarus? Alkitab gak menulis dia berbuat benar apa-apa, sehingga serta-merta ketika ia meninggal, Alkitab berkata, wah indah sekali, ia dijemput oleh malaikat. Betul gak? Yang kaya tadi ketika meninggal apa? Dikubur, ya. Lazarus dijemput malaikat. Ia dijemput malaikat dan duduk di pangkuan Bapak Abraham. Konon menurut tradisi pangkuan Bapak Abraham ini berupa perumpamaan. Artinya Anda lagi di surga, di Firdaus, menurut tradisi Yahudi. Saya mau tanya 2 itu dulu. Apa? Bingung ya saudara? Oke. Orang kaya itu salahnya apa sih? Kok bisa begitu? Dan yang kedua, Lazarus itu benarnya apa sih? Kok bisa masa mentang-mentang susah hidupnya serta-merta dijemput malaikat, saudara? Oke.
Mungkin buat kita akan sulit untuk mengerti. Tapi ini yang pasti, saya mau kasih tahu apa yang pasti ya. Yang pasti adalah, dengar saudara, ukuran perkenanan Tuhan itu Anda tidak bisa hitung berdasarkan apa yang nampak di dunia. Betul gak? Ya. Kalau bukan Yesus yang ngomong ini, kita pasti berpikir orang kaya ini lebih benar dibanding Lazarus. Ingat, semua hal yang tidak enak di dunia, orang pasti serta-merta mentafsirkannya sebagai kutuk atau akibat dari dosa. Betul gak? Yuk. Ingat, Petrus pernah ketemu dengan pengemis di jalanan yang buta. Itu gak ada babi bu lagi sama. Langsung nanya, dosa siapa ini? Betul kan? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Langsung nanya. Langsung gak mikir lagi, Tuhan ini dosa apa? Enggak. Pokoknya dosa siapa ini? Pokoknya ini udah pasti dosa. Tinggal pilihannya dosa dia atau dosa orang tua. Nah, kita mengkaitkan semua yang buruk dengan dosa. Sementara semua yang nampaknya enak, baik, mewah dan berpakaian kain ungu dengan hal yang benar. Lewat perumpamaan ini kita belajar bahwa perkenanan Tuhan dalam hidup Anda gak pernah bisa diukur dari tingkat ekonomi Anda, apa yang nampak, seperti ini ya, tingkat kesehatan Anda, betul gak? Tingkat betapa Anda dipermuliakan atau dipermalukan di dunia ini, betul? Nangkep. Siapa yang bisa nyangka gembel, borokan, sakit, miskin, melarat dijemput malaikat? Saya rasa yang paling terkejut siapa? Lazarus juga pasti. Anda pernah mikir gak kalau Anda jadi Lazarus, rasanya kayak apa? Saudara duduk di depan rumah orang kaya. Kalau duduknya di kumpulan gelandangan masih mendingan. Tuh, yang di Danau Bethesda, sesama orang sakit, dia nggak ngumpul sama-sama. Sesama orang yang lagi rugi ngumpul sama-sama. Sesama orang yang sahamnya lagi turun, forex lagi turun, ngumpul sama-sama, berdoa sama-sama. Coba kalau Anda rugi sendiri, ngumpul di tengah-tengah orang yang sepanjang tahun itu beruntung terus kerjaannya. Anda pucat gak ya? Ayo, gimana? Anda merasa sial? Coba, merasa dosa gue apa ya? Saya rasa gak penting sih sebetulnya sih. Benernya apa, salahnya apa, yang pasti begini. Kita gak bisa nilai orang dari apa yang nampak. Anda pun gak bisa nilai diri Anda dari apa yang nampak. Nama Lazarus, kalau Anda mau tahu, itu ekuivalen, sama dengan nama Eliezer di perjanjian lama. Lazarus terjemahan Yunaninya, Eliezer bahasa Yunaninya. Anda tahu Eliezer artinya apa? Tuhan adalah penolong. Bayangkan, Anda udah gembel, miskin, sakit, berat di nama banget. Namanya Tuhan adalah penolongku. Kalau dia ini punya orang tua yang kasih nama Tuhan adalah penolongku, minimal orang tua itu percaya Tuhan. Betul dong? Betul dong? Dan bayangkan, kalau itu kejadian betul, kalau ini perumpamaan, Yesus dengan sengaja memilihkan nama Lazarus, bukan nama lain aja. Yesus dengan sengaja memilihkan nama Tuhan adalah penolongku. Apa nggak berat di nama tuh? Coba hidup Anda, namanya bagus banget, rohani banget, tapi hidupnya sial sekali. Selalu namain nama ke anak, mikir kan? Mikir dong, ada sebabnya, ya kan? Dinamain
Nicole dinamain Grace biar selalu ada anugerah. Nicole tuh artinya apa ya? Asal bagus saja. Pokoknya bagus. Nama anak tuh artinya apa? Apa? Bahasa apa? Bahasa Arab ya? Iya. Ayah. Masih kalah sama nama Lazarus. Coba, kamu nama Lazarus. Tuhan adalah penolongku. Saya mau tanya, ditolong Tuhan di sisi apanya? Ayo. Orang kaya sengaja gak dikasih nama sama Tuhan. Yang kasih nama orang susah. Ya. Harusnya orang kaya namanya Lazarus, orang susah namanya Yabes, saudara. Fair. Ngerti maksud saya? Ngerti ya? Kita tuh terlalu mengaitkan banget antara kenikmatan dunia dengan kerohanian. Padahal kadang-kadang itu kontras sebaliknya. Anda tahu gak? 7 gereja di kitab Wahyu, semuanya itu susah. Yang kaya cuma satu. Siapa? Laodikia. Ya. Tapi di mata Tuhan mereka miskin, buta, melarat, telanjang. Nah, saya berdoa kita dewasa. Amin. Tidak selalu ketika merasa kita mujur maka Tuhan berkenan, dan sebaliknya kalau Anda lagi sulit, tidak berarti Tuhan itu serta-merta meninggalkan hidup Anda. Sekarang kan apa-apa orang kecewa, ya, dikit-dikit pahit sama Tuhan, dikit-dikit kecewa, kesel, bertanya-tanya. Belajar percaya dan iring Tuhan apapun yang terjadi. Kadang-kadang di dunia ini, saudara, semuanya itu tidak saling berhubungan, terutama dalam hal rohani. Okay. Tetap belajar berkenan sama Tuhan di titik apapun Anda berada sekarang. Oke. Saya yakin siapapun yang mendengar firman hari ini tidak pernah ada yang seburuk Lazarus. Anda tahu kenapa firman ditulis? Menurut saya salah satu hal supaya kita belajar. Di level yang terberat sekalipun, ternyata mata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan melihat kita. Saya senang ketika tadi ayat menulis, ia dijemput malaikat ketika mati, serta merta. Kalau Anda mau ngejemput orang, Anda pakai planning nggak? Bener nggak? Ya kan? Pakai planning dong. Kalau nggak pakai planning ya matinya kapan, dijemputnya kapan nggak tahu. Ini ketika mati langsung dijemput, berarti udah ditunggu, saudara. Dikit lagi nih. Kata malaikat, belum Tuhan, kayaknya napasnya masih kuat 5 menit lagi. Gak apa-apa, tungguin. Ternyata masih 15 menit lagi masih bernafas. Begitu mati langsung dijemput. Keren. Dan saya yakin salah satu orang yang paling kaget siapa, saudara? Lazarus sendiri. Pasti. Dengar, kalau Anda lagi terpuruk banget, lagi di bawah banget sekarang, gak pernah berarti Tuhan meninggalkan Anda. Serius. Apalagi kalau engkau gak pernah meninggalkan jati diri Lazarusmu. Tetap sampai mati, nama dia berkata, Tuhan adalah penolongku. Ingat, saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, berkata, Tuhan sanggup melepaskan kami. Betul gak? Tapi sekalipun apa? Enggak. Kami gak akan menyembah dewa lain. Itulah hakikat pengiringan kita akan Tuhan. Kalau Anda selalu mengaitkan dengan berkat kutuk di dunia ini, Anda pasti kecewa. Kenapa? Karena kita belum tentu, dengar ya, menerima seluruh upah ketaatan kita di bumi ini, saudara. Alkitab berkata, kumpulkan bagimu harta di mana? Betul kan? Berarti ada dong hal-hal yang hanya bisa diklaim ketika nanti Anda di surga. Bukan semuanya bisa di dunia. Gak semua bonus Anda itu muncul semua di dunia. Bahkan kadang-kadang gak muncul sama sekali. Justru makin gak muncul di dunia, kadang-kadang makin gede muncul nanti di akhirat. Nangkap mau saya? Simple kan?
Abraham hanya berkata, anakku, kamu menerima semua yang baik di dunia, hidup kamu di dunia seperti gak ada masalah. Sementara Lazarus begitu menderita. Amin. Ayo kalau ada lagi yang menderita, saudara, bertemanlah dengan penderitaan. Belajar berkata, ini baik buat saya, biar gimana pun juga. Kalau Tuhan izinkan, ini baik buat saya. Ya. Firman ini ditulis untuk menjadi teladan bagi kita. Supaya Anda bisa mulai berhenti memandang yang di dunia dan mulai memandang rumah sejatimu di surga. Amin. Saya berdoa Anda kuat di tengah-tengah masa ini. Sepertinya masih akan panjang. Belajar tetap iring Tuhan sampai akhir. Belajar tetap ikut Dia sampai akhir. Yesus di kitab Wahyu disebut yang setia. Salah satu karakteristik Dia adalah Dia setia. Kalau Anda mau seperti Yesus, belajar juga jadi pribadi yang setia. Amin. Kata kesetiaan konotasinya selalu gak enak. Setialah tinggal di hotel berbintang 5 dan makan apa saja yang kamu mau sampai aku datang. Itu gak perlu setia, saudara. Anda bisa nikmati. Tapi kalau kata setia, biasanya konotasinya selalu ngalamin yang gak enak, penderitaan, ujian, cobaan. Di situ watak kesetiaan baru bisa tumbuh. Amin. Hari ini kalau Anda lagi gak enak, percayalah, Tuhan gak meninggalkan kita. Tuhan memandang Anda, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan tahu apa yang kita alami. Yang penting jangan tertuduh, jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan. Jangan berpikir bahwa Anda ini punya dosa. Setiap kita kan selalu punya dosa. Jalani bagian yang memang kau harus lalui. Amin. Saya mau berdoa setiap kita. Mari tundukkan kepala kita. Anda yang di rumah juga berdoa. Taruh tanganmu di dadamu masing-masing. Tuhan, di dalam nama Yesus, lewat video ini Tuhan, turunlah pengurapan-Mu yang kuat, hadirat-Mu Tuhan. Turunlah kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Kuatkan kami berjalan melewati apa yang memang harus kami jalani Tuhan. Kami berdoa untuk berkat-Mu yang terbaik. Tapi kami juga mau berjalan untuk semua yang Kau izinkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu yang di rumah. Lindungi dalam seluruh anugerah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. God bless you. Setia. Tuhan memberkati. Amin.